Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mawarjuningsi, NIM 19002073. Nah, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang tujuan, fungsi, dan ruang lingkup pekerjaan public relation. Nah, membahas mengenai public relation, ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Brom tahun 2009, public relation adalah salah satu fungsi manajemen, yaitu membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publik yang menjadi sandaran keberhasilan atau kegagalan organisasi tersebut. Nah, dan yang kedua, menurut Frank Jeffkins tahun 2003, dia mendefinisikan bahwa public relation itu adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya, dengan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Dari kedua pengertian tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwasannya public relation ini sangat erat kaitannya dengan komunikasi dan informasi, yang dimana public relation ini akan memberikan informasi secara langsung dan bersifat persuasif atau mengajak terhadap publik eksternal maupun internal agar mereka dapat mengubah pandangannya terhadap organisasi ini atau lembaga tersebut, dan itu akan saling menguntungkan antara publik dan lembaga tersebut. Selanjutnya adalah tujuan dari public relation. Nah, menurut Rosadi Ruslan tahun 2001, tujuan PR yang pertama adalah menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. Kemudian yang kedua adalah mendorong terciptanya saling pengertian antara publik sasaran dengan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga adalah mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Kemudian yang keempat, efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek. Kemudian yang kelima, mendukung bauran pemasaran. Dari poin-poin yang telah dijelaskan menurut Ruslan, saya dapat menyimpulkan bahwasannya tujuan dari public relation ini sangat penting dan luas cakupannya, yang dimana tujuan PR ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi atau lembaga tersebut. Seperti yang telah disebutkan tadi, salah satunya adalah terciptanya atau terpelihara saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan atau lembaga. Saling pengertian itu berhubungan dengan aspek kognisi, dimulai dari saling mengenal dan mengetahui satu sama lain. Dengan demikian, kegiatan public relation itu harus mampu menunjukkan adanya usaha untuk saling mengenal dan juga memahami antara publik dengan organisasi atau lembaga. Kemudian dalam public relation, sebaiknya sifat komunikasinya itu cenderung informatif, yaitu dapat memberikan informasi kepada publik tentang organisasi atau lembaga yang menyangkut isu-isu ataupun kegiatan yang diadakan organisasi. Contohnya adalah, jika saya sebagai public relation dalam sebuah organisasi, kemudian organisasi ini memiliki program kerja yaitu bakti sosial. Nah, saya sebagai public relation harus mampu menjalankan tugas saya, yaitu memberikan informasi mengenai kegiatan tersebut terhadap publik eksternal maupun internal secara detail, jelas, dan konkret agar publik dapat memahami dan mengenali maksud dan tujuan dari diadakannya kegiatan tersebut oleh organisasi tadi. Selanjutnya adalah fungsi public relation. Menurut Virsanova tahun 2011, fungsi utama PR adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, internal maupun eksternal, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat atau opini publik yang menguntungkan lembaga, organisasi, atau perusahaan. Dari pendapat tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwasannya fungsi dari public relation itu erat kaitannya
dengan publik internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja public relation itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, hal utama yang harus dilakukan PR adalah menjalin hubungan baik dengan publiknya, kemudian saling berkomunikasi sehingga terciptalah opini publik yang menguntungkan lembaga dan juga akan memberikan kepercayaannya kepada organisasi dengan cara ikut berpartisipasi dan termotivasi, terdorong dengan adanya kegiatan-kegiatan serta menerima kebijakan yang ditentukan lembaga atau organisasi yang tidak merugikan publik. Kemudian yang terakhir adalah ruang lingkup pekerjaan public relation. Yang pertama yaitu publication dan publicity, yaitu mengenalkan perusahaan kepada publik. Kemudian yang kedua, counseling, yaitu memberikan konsultasi terhadap manajemen puncak, manajemen paling atas mengenai isu-isu sosial, isu politik, dan juga melakukan koordinasi dengan manajemen untuk bekerja sama dan mengelola isu kritis. Kemudian yang ketiga adalah news, yaitu menghasilkan produk-produk tulisan yang sifatnya menyebarkan informasi kepada publik seperti berita contohnya. Kemudian lobbying, yaitu PR melakukan upaya persuasif, mengajak dan bernegosiasi dengan berbagai pihak. Kemudian yang kelima adalah social investment. PR itu membuat program-program yang bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan sosial. Kemudian yang terakhir adalah research atau penelitian. Mendapatkan informasi mengenai opini publik, kemudian hal-hal yang trending, isu, iklim, politik, kemudian juga ada liputan media yang berhubungan dengan stakeholder organisasi. Stakeholder organisasi di sini maksudnya yaitu orang yang berpengaruh, yang memiliki kepentingan terhadap organisasi tersebut. Kemudian mencari data di internet, merancang program penelitian, survei, dan mencari konsultan penelitian. Itulah beberapa ruang lingkup pekerjaan dari public relation. Sebenarnya masih banyak lagi pekerjaan dari public relation itu sendiri dan cakupannya begitu luas. Oleh karena itu, public relation ini juga merupakan bagian yang erat kaitannya dengan publik, sehingga pekerjaan dari seorang public relation itu tidaklah mudah dan juga tugas yang diembannya begitu berat. Kemudian public relation juga harus mampu menciptakan komunikasi yang efektif kepada publik, eksternal dan internal, sehingga dapat menunjang aktivitas organisasi untuk mencapai tujuannya. Salah satu contoh dari ruang lingkup pekerjaan public relation yaitu seorang PR membuat rancangan siaran pers dan menghubungi pihak media untuk mencetak dan juga menyiarkan materi dari mereka atau dari PR itu. Kemudian berbagai laporan khusus dari radio atau televisi, koran, majalah tersebut itu sebenarnya dimulai dari meja kerja seorang PR. Nah, biasanya juga subjek dari sebuah siaran pers adalah tentang sebuah organisasi beserta kebijakannya terhadap karyawan atau perannya di dalam komunitas atau lembaga tersebut. Misalnya, yaitu siaran pers menjelaskan isu masyarakat mengenai lingkungan dan apa yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk maju dalam isu tersebut. Baiklah, mungkin segitu saja materi yang saya dapat jelaskan dan saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.